Cost tetapnya naik karena ada biaya tambahan tadi, sehingga laba operasinya menjadi dari 75 juta menjadi 76,375 juta. Nah, disimpan ya alternatif 1. Sekarang ke alternatif 2. Penurunan harga. Kalau harganya turun, diturunkan, penjualannya akan naik sebesar 1.900. Oke, 1.900 segini, terus segini. Margin kontribusi per unit awalnya 75.000 menjadi 50.000 per unitnya. Oke, sehingga akhirnya laba operasinya dari 75.000 menjadi 75 juta menjadi 50 juta. Berarti kalau kita menurunkan harganya, ternyata saat kita menurunkan harganya, laba operasinya akan berkurang dari 75 juta menjadi 50 juta. Nah, kalau alternatif ketiga, kita turunkan harganya, terus iklannya kita naikkan, jadinya seperti ini. Unit yang terjual dari 1.600 menjadi 2.600. Margin kontribusinya sekian, cost tetapnya bertambah kan karena ada penambahan iklan, maka laba operasinya dari 75 juta menjadi 77 juta. Oke, maka dari alternatif 1, 2, dan 3 mana yang kita pilih? 3. Karena kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Oke. Ini cara menganalisis kalau kita mempunyai banyak alternatif. Kita hitung satu-satu kemungkinannya seperti apa, kemudian kita pilih yang memberikan laba terbesar. Oke. Sedikit lagi, ini mengenai analisis CVP, resiko dan ketidakpastian. Analisis CVP digunakan dengan asumsi bahwa harga dan cost diketahui dengan pasti. Namun hal itu jarang terjadi, maka menimbulkan resiko dan ketidakpastian. Solusinya menyadari sifat ketidakpastian itu, kemudian berubah pertimbangan titik impas menjadi kisaran titik impas. Kalau titik impas kan pasti Q harusnya sama dengan sekian. Nah, kita ubah menjadi kisaran, kira-kira titik impasnya sekian gitu. Dengan adanya dua konsep, yaitu margin pengaman dan pengukit operasi. Margin pengaman atau margin of safety adalah unit yang terjual atau diharapkan terjual atau pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume titik impas. Margin pengaman dipandang sebagai ukuran kasar resiko. Jika margin pengaman adalah jumlah penjualan, maka resiko kerugian akan lebih kecil jika margin pengamannya besar. Nah, maka rumusnya margin pengaman adalah target pendapatan dikurangi BEP. Apa sih maksudnya margin pengaman? Biar aman, kita mendapatkan penghasilan lebih dari 0. Kan kalau kita mendapatkan penghasilan 0 kan agak was-was gitu, jangan-jangan kita nanti rugi kayak gitu. Kalau kita memproduksi 1000, jangan-jangan ini hasilnya nggak 0 tapi kita rugi. Nah, oleh karena itu untuk jaga-jaga biar aman, kita mentargetkan lebih dari BEP. Rumusnya seperti ini. Oke. Terus sedangkan untuk pengungkit atau operating leverage berkaitan dengan bauran relatif dari cost tetap dan cost variabel. Cost variabel turun, maka margin kontribusi per unitnya meningkat, maka laba meningkat.
Pengungkit operasi merupakan penggunaan kos tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba lebih tinggi saat aktivitas penjualan berubah. Pengungkit operasi tinggi, maka penjualan turun, labanya juga akan turun. Tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi dibagi laba. Nah, itu rumusnya untuk menghitung margin kontribusi. Tingkat pengungkit operasi. Jika kos tetap digunakan untuk mengurangi variabel kos, maka margin kontribusinya akan meningkat, labanya turun, tingkat operasinya meningkat, maka resiko juga akan meningkat. Resiko bertambah, potensi laba juga akan bertambah. Ini secara ringkasnya seperti itu. Contohnya di sini bisa dilihat di halaman 4.38. Ini angkanya saya hilangkan 1000, nolnya saya hilangkan 3, jadinya tinggal seperti ini. Dari persamaan ini maka bisa kita hitung tingkat pengungkitnya. Kalau pakai otomatis tingkat pengungkitnya adalah 4. Di buku ada ya, di paragraf paling bawah. Tingkat pengungkit operasinya kalau pakai otomatis 4, kalau pakai manual adalah 2. Apabila apa yang akan terjadi pada laba masing-masing sistem jika penjualannya naik 30%, maka akan menjadi seperti ini. Kalau naik 30%, maka yang otomatis penjualannya jadi 1.300. Kalau sistem manual menjadi 1.300. Terus kos variabelnya sekian. Jika di total laba operasinya adalah 275 untuk otomatis dan 160 jika manual. Laba 150. Laba untuk yang otomatis naik 150 untuk kenaikan sebesar 120%, yaitu 4 kali 30%. 4 tadi pengungkitnya si otomatis. Pada sistem yang manual adalah 60, meningkat sebesar 60 berdasarkan atas kenaikan sebesar 60%, yaitu 2 kali 30%. 2 itu pengungkitnya si manual. Gitu-gitu. Jadi semakin besar pengungkitnya, maka akan semakin besar laba operasi, potensi laba operasi yang dihasilkan. Itu. Ini analisis CVP dan perhitungan kos berdasarkan aktivitas. Analisis CVP konvensional fokus pada jumlah unit jual sebagai pemicu kos dan penjualan. Sesuai dengan traditional product costing system, alokasi kos berdasarkan satu pemicu cost driver tingkat volume, namun menyebabkan kesalahan penafsiran. Solusinya gimana? Sistem kalkulasi kos produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Jadi kalau yang volume itu banyak menimbulkan salah penafsiran. Sebaiknya kita menggunakan yang berdasarkan aktivitas, bukan berdasarkan volume. Gitu, teman-teman. Apakah ABC itu activity based cost itu? Cost dibagi berdasarkan tingkat unit dan non-unit. ABC mengakui bahwa beberapa cost berubah tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. ABC juga mengakui cost berdasarkan non-unit adalah tetap berkenaan dengan volume produksi dan juga penggerak aktivitasnya. Dalam ABC, cost itu ada beberapa tipe, yaitu penggerak aktivitas tingkat unit atau unit yang dijual, penggerak aktivitas tingkat batch atau jumlah pengaturan, penggerak aktivitas tingkat produk atau jumlah jam rekayasa atau engineering hours. Gitu. Ini
mengenai ABC